Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 6 November 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini Senin 6 November 2023 yang diambil dari Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini Senin 6 November 2023 kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah mendengar doa-doa dan permohonan kita semua. Sewaktu kita membaca Injil Lukas pasal 11 ini, terutama mulai dari ayat 5 hingga ayat 13, di sana kita menemukan pengajaran Yesus tentang doa atau tentang berdoa. Intinya bahwa Yesus mau agar para murid dengan senang hati, dengan penuh kerinduan, atau dalam hati yang terbuka menyampaikan permohonan dan doa kepada Allah Bapa di surga. Mereka tidak usah ragu bahwa Allah tidak akan mendengar. Justru mereka diyakinkan kalau Allah Bapa di surga adalah Bapa yang sangat baik bagi anak-anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus menceritakan sebuah gambaran tentang bagaimana seorang yang datang ke tetangganya meminta bantuan berupa makanan karena ia kedatangan tamu. Ia tidak memiliki makanan untuk diberikan atau disajikan bagi tamu, lalu ia mengetuk pintu atau memohon kepada tetangganya. Semula tetangganya ini tidak mau membuka pintu itu, tetapi pada akhirnya membuka pintu dan memberikan pertolongan atau bantuan tadi. Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa Bapa di surga lebih dari itu. Bapa di surga lebih daripada seorang bapa atau ayah duniawi kepada anak-anaknya yang selalu memberikan apa yang dimintakan oleh anak-anaknya, bahkan menyediakan atau memberikan yang terbaik. Dan tidak mungkin membohongi anak-anaknya dalam apa yang mereka minta. Justru selalu menyediakan dan memberikan yang terbaik. Demikianlah Allah Bapa di surga ketika mendengar doa-doa dan permohonan dari kita, anak-anak yang Dia kasihi. Maka Yesus mengatakan, Bapa di surga pasti akan mendengarkan permohonan atau permintaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita bisa renungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama, agar kita selalu menyampaikan doa dan permohonan kita dengan suatu keyakinan bahwa Allah Bapa di surga pasti mendengar dan menjawab doa-doa dan permohonan kita itu. Kedua, kita tidak boleh merasa malu untuk terus memohon, untuk terus meminta dan berharap. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini pasti
Tuhan penuhi. Karena Tuhan telah menjamin pemeliharaannya atas kehidupan kita setiap hari. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik kepada kita anak-anak yang dikasihi, melebihi seorang bapa duniawi kepada anak-anaknya, yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak yang dikasihinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita meyakini Allah Bapa di surga adalah Bapa yang pengasih dan penyayang bagi kita semua, inilah dasar kita untuk dengan tekun atau semangat mengajukan permintaan atau permohonan dengan keyakinan Allah Bapa di surga akan mengabulkan permohonan dan doa-doa kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, akan Dia berikan kepada kita. Tuhan, Allah Bapa di surga, akan selalu menjawab doa-doa dari kita anak-anak yang Dia kasihi. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah itu meneguhkan dan menguatkan iman kami masing-masing. Tuhan, kami memohon untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka, biarlah Engkau Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka. Yang masih dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Dan jika pada hari ini mereka akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah itu boleh berjalan dengan baik, demi kebaikan, demi pemulihan atau kesembuhan mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan menolong mereka, agar mereka tidak putus asa, tetapi selalu berpengharapan bahwa Tuhan akan peliharakan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan kami, karena menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.